Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 izin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Mobilitas Global. Sebelumnya, perkenalkan dulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Vela Rektia Putri dengan NIM 498. Yang kedua ada Eva Radian dengan NIM 490. Yang ketiga ada Novia Dwi Lestari dengan NIM 497. Nah, yang pertama-tama ini ada tentang pengertian mobilitas global. Apa sih mobilitas global itu? Mobilitas global adalah merelokasi karyawan ke negara lain untuk memperluas operasi perusahaan. Hal ini dapat mencakup memindahkan karyawan ke negara lain untuk penugasan jangka pendek, penugasan jangka panjang, atau pemindahan permanen. Mobilitas global membantu dunia usaha mencapai tujuan mereka dengan memperluas operasi mereka ke negara-negara baru. Hal ini dapat membantu bisnis untuk memasuki pasar baru, mendapatkan akses terhadap talenta dan sumber daya baru, serta meningkatkan keuntungan mereka. Jika dilakukan dengan benar, mobilitas global dapat menjadi alat yang ampuh bagi bisnis untuk mengembangkan operasinya. Alasan mengapa mobilitas global penting. Ada banyak alasan mengapa perusahaan memperluas operasinya ke negara-negara baru. Perusahaan baru berpikir secara global dalam pasar yang kompetitif saat ini agar tetap relevan dan memperluas basis pelanggan mereka dengan berekspansi ke negara-negara baru. Yang pertama, perusahaan dapat mengakses pasar baru. Yang kedua, menarik dan mempertahankan talenta terbaik. Yang ketiga, mengembangkan produk dan layanan baru. Yang keempat, lebih dekat dengan pelanggan atau pemasok. Yang kelima, memanfaatkan biaya tenaga kerja yang lebih rendah. Adapun tantangan mobilitas global, yang pertama itu ada imigrasi, yang kedua itu ada pajak dan kepatuhan, yang ketiga ada logistik relokasi, yang keempat ada hambatan bahasa, yang kelima ada tunjangan karyawan, yang keenam ada biaya hidup, yang ketujuh ada kesehatan, yang kedelapan ada peraturan perundangan, yang kesembilan ada pengeluaran di luar cakupan, yang kesepuluh ada kurangnya dukungan. Next, ada strategi mobilitas global. Strategi mobilitas global adalah rencana yang digunakan perusahaan untuk merelokasi karyawannya ke negara baru. Rencana ini mencakup logistik, proses relokasi, biaya hidup, dan tunjangan karyawan. Proses mobilitas global harus membantu karyawan menyesuaikan diri dengan lingkungan baru dan merasa nyaman di negara baru. Strategi mobilitas global harus direncana sebelum perusahaan melakukan ekspansi ke negara-negara baru. Hal ini akan membantu perusahaan memastikan karyawannya merasa nyaman dan menyesuaikan diri dengan lingkungan lamanya. Adapun pentingnya strategi mobilitas global dan tim strategi mobilitas global. Pentingnya strategi mobilitas global. Ada pentingnya strategi mobilitas global jika dilakukan dengan benar, mobilitas global dapat menjadi alat yang ampuh bagi bisnis untuk mengembangkan operasinya. Namun, dunia usaha harus terlebih dahulu memahami tantangan dan peluang ekspansi. Tim strategi mobilitas global. Mengembangkan strategi mobilitas global bukanlah tugas yang mudah. Diperlukan tim ahli untuk membantu dalam proses ini. Yang pertama, menyertakan konsultan mobilitas global. Yang kedua, eksklusif atau pemimpin pemikiran. Yang keempat, yang ketiga ada departemen SDM dan tim hukum. Yang keempat, ada seseorang dalam posisi kepemimpinan dan menangani aspek administrasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hal yang perlu diingat untuk membangun program mobilitas global yang efisien. Yang pertama, menentukan tujuan program mobilitas global. Yang kedua, garis besar desain produk. Yang ketiga, mengutamakan kesejahteraan karyawan. Yang keempat, ada memilih anggota tim yang tepat. Yang kelima, mempertimbangkan struktur pendukung. Dan yang keenam, ada evaluasi dan sesuaikan kebutuhan. Struktur strategi mobilitas global. Struktur strategi mobilitas global yang pertama ada struktur hukum, yang kedua ada perundang-undangan dan kebijakan imigrasi, yang ketiga ada hukum ketenagakerjaan dan persyaratan pajak, yang keempat ada struktur kompensasi, yang kelima ada penugasan dan kebijakan penugasan, yang keenam ada akuisisi dan manajemen bakat, yang ketujuh ada pemulangan.
Selanjutnya ada gambaran umum perusahaan PT Unilever. Unilever merupakan sebuah perusahaan multinasional yang memproduksi barang konsumen yang bermarkas di Rotterdam, Belanda. Perusahaan ini didirikan tahun 1930 yang memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan konsumen pribadi. Bisnis perusahaan dibagi ke dalam dua divisi utama, yaitu Home and Beauty Personal Care dan Foods and Refreshment. Produk home dan beauty personal care kami yang mengutamakan manfaat dan inovasi telah dipercaya dan digunakan oleh jutaan orang Indonesia setiap hari untuk membantu mereka berpenampilan lebih baik, merasa lebih nyaman, dan membangun kehidupan yang lebih baik. Sementara itu, produk foods and refreshment kami dibuat dari bahan-bahan berkualitas tinggi yang berasal dari sumber berkelanjutan dan terus dinikmati oleh lintas generasi di Indonesia dengan kehebatan rasa, keaslian nutrisi, dan nilai yang ditawarkan. Selanjutnya, masih di gambaran umum perusahaan PT Unilever. Hubungan antara Unilever Indonesia dan karyawan ditopang oleh nilai-nilai perusahaan kami, yaitu integritas, rasa hormat, tanggung jawab, dan semangat kepeloporian, serta dipandu standar perilaku dan etika yang ditetapkan dalam pedoman prinsip pelaksanaan bisnis. Sejak berdiri sampai dengan saat ini, PT Unilever Indonesia menunjukkan perkembangan usaha yang pesat dilihat dari skala usaha dan hasil usaha. Salah satu kunci sukses Yuli terletak pada strategi pengembangan sumber daya manusianya, yaitu penerapan program Indonesialisasi manajemennya. Selanjutnya, terdapat struktur organisasi dari PT Unilever. Yang pertama ada Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, yaitu Dewan Komisaris yang terdiri dari Sanjeev Mehta sebagai Presiden Komisaris. Selanjutnya ada Lisa Wahid sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya ada Deborah Herawati Sedraj sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya ada Fauji Ihsan sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya ada Ignatius Jonan sebagai Komisaris Independen. Selanjutnya ada Alexander Stephen Rusli sebagai Komisaris Independen. Kedua ada Presiden Direktur yaitu Noviarti. Yang pertama ada Direktur Human Resource yaitu Willy Salean. Yang beranggotakan yaitu Head of HR Business Operation and ER Lead yaitu A.Ade Bagus Semarawima. Head of HR Nutrition and Ice Cream Dwiana Kusumawardhani. Head of Reward Aditya Arisusetyo. Selanjutnya ada Direktur Customer Development yang dipandu oleh Badri Narayanan atau Herni Raharja yang beranggotakan VP Modern Trade Suranta Tarigan, Head of Hypermarket, Cash Carry and Specialty NMT Capability, Farzana Hosen, Head of Mini Markets, Lejian Karisna Setiabudi, Head of E-Commerce, Samuel Padega, Head of DC Center and Excellence, Mirja Sansah Rosli, Head of Regional Customer GT Java, Wahyu Hidayat, Head of City Operation and Retail Excellence, Farina Magderawati, Head of National LMT, Imam Fahrullah, Head of Regional Customer West, Prawita Raharja, Head of Regional Customer Outer Island, William Johan, Head of Digital Excellence and Digital Transformation, Ebi Syam Umar. Yang selanjutnya ada Director of Personal Care yang dipandu oleh Ainul Yakin yang beranggotakan Head of DMCH Personal Care di Komersi and Media Eka Sukatri Sugiarto, Head of CMI Personal Care Banto Twiseno. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya.
Selanjutnya, Head of Innovation Personal Care and MCOE, Memoria Dwi Prasita. Head of Marketing Personal Care Skin Cleansing, Ervan Yohanes Hidayat. Head of Marketing Personal Care Oral Care, Distia Tarworo Endri. Head of Customer Strategy and Planning Personal Care, Ignatius Evan Rikyanto Hersono. Head of Marketing Personal Care, Deus and Baby, Mahnesa Siregar. Head of R&D Personal Care, Esperanza Raini Hidayat. Director of Customer Operation, Eni Hartati Samburno, yang beranggotakan yang pertama Head of Customer Experience, Magirim Tobing, Head of Planning and SNOP, Prasanti Agarwal, Head of Logistik, Eli Yunus. Selanjutnya Director of Nutrition, Rilis ST, Head of CBD Ice Cream Indonesia, Bambang Supriyanto, Head of Communication Indonesia, Kristi Nelwan. Selanjutnya, studi kasus mobilitas global pada PT Unilever. Strategi pengembangan sumber daya manusia berorientasi pada tujuan dan kebutuhan bisnis di masa kini dan yang akan datang, yang berarti harus selalu menyesuaikan diri dan mengantisipasi setiap terjadinya perubahan-perubahan lingkungan bisnis. Dalam menghadapi era perdagangan bebas, pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi sistem informasi yang sangat cepat, prestasi Unilever sebagai perusahaan yang menganggap sumber daya manusia paling berharga atau penting dalam suatu organisasi adalah diraihnya penghargaan dari Japanese Institute of Productive Maintenance, yaitu untuk pelaksanaan TPM, Total Productive Maintenance. Di samping itu juga diperoleh penilaian oleh dunia usaha sebagai salah satu dari 20 perusahaan terbaik dunia. Untuk meraih sukses, semua karyawan perusahaan harus berpikiran bertindak seperti wirastawan, yakni terfokus, kreatif, dan bermotivasi melakukan tindakan. Perusahaan menginginkan mereka mempunyai rasa memiliki yang tinggi terhadap perusahaan ini dan selalu bergairah untuk mewujudkan pikiran serta ide-ide unik ke dalam tindakan nyata. Dengan menyelenggarakan program seperti Enterprise Award yang memberi kebebasan pada tiap karyawan untuk melahirkan ide kreatif dan cara kerja baru, karyawan didorong untuk mengasah dan mewujudkan kreativitasnya. Semangat wirausaha ini terbukti menjadi motor penggerak yang kuat bagi tekad perusahaan untuk berkembang. Next. Unilever telah menunjuk Crown Relocation untuk menyediakan layanan mobilitas global bagi karyawan internasionalnya. Tim layanan mobilitas global, Crown Relocation akan mengkoordinasikan berbagai layanan destinasi, memberikan bantuan pencarian rumah dan sekolah kepada karyawan Unilever, serta dukungan menetap seperti mengatur penitipan anak, transportasi, dan penyewaan furniture. Paket ini juga akan memberikan bantuan berkelanjutan selama siap penugasan termasuk manajemen pengeluaran dan layanan paspor Global Crown Relocation, sebuah program pelatihan yang membantu ekspatriat beradaptasi dengan tantangan budaya dan emosional, mengidentifikasi dan menangani konflik, dan menyesuaikan keterampilan komunikasi mereka. Flex Experience adalah pasar bakat internal Unilever yang berkembang pesat, yang saat ini digunakan oleh 65.000 karyawan global yang dapat berbagi keterampilan dan pengalaman mereka dengan orang-orang di tim lain dan di negara lain. Dalam laporan pendapatan kuartal pertama tahun 2020, CEO Unilever, Alan Job, menyoroti bagaimana dengan menggunakan Flex Experience, perusahaan lebih mampu memindahkan lebih dari 3.000 orang dari bagian bisnis dengan permintaan rendah ke area dengan permintaan tinggi karena pandemi. Flex Experience adalah contoh menonjol dari pasar bakat yang berdampak baik terhadap bisnis dalam hal ketangkasan dan jam kerja karyawan dalam membantu mereka menemukan tujuan dan mendukung karir mereka. PT Unilever Indonesia (TBK) mendesain perencanaan dan pengembangan karir yang sistematis dan terencana terhadap para manajer mereka, baik yang senior maupun junior. Didukung oleh portofolio produk yang luas, mereka lantas cukup leluasa untuk melakukan rotasi di antara manajernya untuk berpindah dari satu produk atau brand ke lini produk lainnya. Dan disinilah mereka kemudian mampu menempa para manajer mereka secara optimal melalui pergerakan karir yang dinamis, baik secara vertikal maupun horizontal, yang lebih elok,
Mereka tampaknya juga mampu menciptakan proses mentoring secara natural, di mana para manajer yang telah senior secara konstan terus-menerus melakukan transfer pengetahuan kepada para juniornya. PT Unilever Indonesia memiliki komitmen yang kuat dan bervisi jauh ke depan dalam mendidik dan mengembangkan barisan sumber daya manusianya. Dengan mendorong karyawan untuk terus-menerus mengembangkan diri serta mempertahankan work-life balance, perusahaan dapat mengembangkan dan mempertahankan SDM yang handal dan berkualitas, yang berperan utama dalam pengembangan bisnis. Setiap tahun manajemen Unilever Indonesia menargetkan pertumbuhan bisnis di Indonesia yang disesuaikan dengan target yang dicapai oleh Unilever secara global. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata maupun kalimat, kami dari kelompok 9 memohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.